Sekarang ini dengan diberlakukannya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu memang besar. Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama kami Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Gedung PDU sampah 10 ton diduga belum mengantongi PBG atau IMB. Metro Lampung, Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Meski pembangunan pusat daur ulang PDU, sampah 10 ton sisa rumah tangga di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, sudah hampir rampung, namun hingga kini masih menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, seperti terkait perizinan, diduga pihak ketiga belum mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB atau sekarang bernama Perizinan Bangunan Gedung PBG. Dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kota setempat. Bangunan PDU itu menurut pemberitaan di salah satu media nasional belum lama ini bangunan berukuran 17 kali 36 meter, senilai Rp3.495.936.000. Disinyalir belum mengantongi perizinan pembangunan gedung pusat daur ulang atau PDU itu, meski tidak terlalu jelas diakui oleh Kepala Kantor PTSP. Namun bisa diasumsikan bahwa menurut Edi Pakar selaku Kepala Kantor PTSP Kota Metro bahwa pihak ketiga belum memiliki PGB atau IMB pada Rabu pagi tanggal 22 September tahun 2021 di ruang kerjanya kepada Radar News TV. Ketika ditanya apakah gedung PDU itu telah memiliki izin, malah dia mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang belum lama diundangkan pemerintah, telah mempersulit pemberian PGB kalau dulu IMB kepada pihak ketiga, tutur Edi Pakar kepada Radar News TV. Dengan kata lain pihak ketiga bisa jadi belum mengantongi PGB atau IMB. Menurutnya segala urusan IMB pusat daur ulang 10 ton sisa rumah tangga di Kelurahan Rejomulyo, Metro Selatan, saat ini ada Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro, meski pada akhirnya PTSP lah yang mengeluarkan PGB atau IMB-nya. Sekarang ini dengan diberlakukannya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu memang beserta turunannya PP5, PP6 itu tentang penyelenggaraan itu. Yang namanya IMB itu kan udah dihapus, ya. Jadi digantilah dengan namanya PBG. Ya. PBG itu apa? PBG itu persetujuan bangunan gedung, nah, itu di PU namanya, ya. Oh, jadi nggak perlu IMB lagi, Pak ya? Bukan nggak perlu, diganti namanya, ya. Masih ini kan. Kita Jadi- kan kalau dulu kan OSS kita ini kan sistem perizinan kita kan berbasis izin, sekarang berbasis risiko. Ya. Jadi yang ngeluarin itu tetap kita, Pak? Hah? Yang ngeluarin izin tetap kita? Iya, tapi kan PBG itu banyak benar syaratnya, Pak. Ya, pertama ya harus dikeluarkan dengan aplikasi namanya SIMPG yang ada di PU sana. Nah, itu semua belum ada. Kita Berarti jangan-jangan itu juga memang belum ada, Pak ya? apanya? Gedung itu? Yang mana? Gedung PDU itu? PDU. Yang sebelah SMA 6 itu? Kalau dia sudah yang ngurus yang sebelum OSS ini RBA itu keluar sudah ada, Pak. Oh, cuman kalau yang sistem sejak tanggal Agustus kemarin, 9 Agustus kemarin itu ya Tapi kalau gedung pemerintah itu nggak perlu IMB, Pak ya? perlu. Perlu ya? Iya, gedung pemerintah perlu izin anunya EMB-nya. Iya. Cuman mungkin dari ininya ada retribusinya yang berbeda. Oh iya. Oh, itu kalau gedung pemerintah, iya. Masih. Untuk diketahui, dampak negatif akibat didirikannya PDU itu jelas kepada siswa SMA N6 yang akan melakukan proses belajar mengajar, seperti diketahui hanya berjarak sekitar 50 meter dari sekolah tersebut dengan pusat daur ulang yang berkapasitas 10 ton sampah sisa rumah tangga itu, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan berbagai persoalan baru, terutama kepada siswa-siswi sekolah menengah atas terdekat. Selain itu melihat posisi dan lokasi bangunan yang berdiri di atas tanah yang tidak terlalu rata atau bertebing, dikhawatirkan akan mudah tergerus air hujan yang bisa membuat gedung roboh. Meski letak bangunan gedung PDU itu jauh dengan kawasan permukiman penduduk, namun dampak persoalan kemungkinan timbul di kemudian hari, seperti resiko ancaman tanah longsor serta bau tidak sedap dari tumpukan banyaknya sampah. Diketahui sebagai pelaksana adalah PT Vanessa Citra Nusantara dengan durasi pengerjaan selama 155 hari kalender serta pendanaan bersumber dari APBN 2021. Namun disayangkan, menurut para pekerja di lokasi proyek bahwa Bu Wike Sundari selaku konsultan pengawas pembangunan PDU 10 ton sampah rumah tangga pada Rabu siang tadi tidak berada di lokasi. Kabarnya pembangunan gedung PDU tersebut dikerjakan oleh PT Vanessa dari Jakarta. Sementara pengawas dari Kantor Lingkungan Hidup Metro bernama Arifanda juga tidak di lokasi, sedangkan direktur pelaksananya bernama Bapak Tio juga dari Jakarta, hingga berita ditayangkan pihak perusahaan dan konsultan belum bisa dikonfirmasi. Dari Kota Metro, Krisna Utama, Radar News TV melaporkan.